فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله. Pada pertemuan kita malam hari ini dari kajian rutinitas kita pada kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-'abid, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah alaih. Sesuai dengan judul bukunya, mengkaji tentang tauhid, lebih khusus lagi tentang tauhid uluhiyah. Mayoritas isi bab dari kitab ini mengkaji tentang uluhiyah. Pada pertemuan malam sebelumnya, alhamdulillah telah kita selesaikan bab pertama, bab yang berbunyi Fadlu Tauhid wa ma yukaffiru bihi min ad-dunub, keutamaan tauhid serta hal-hal yang serta juga menghapus dosa-dosa. Kemudian kita telah masuk juga pada bab yang kedua, pembacaan dalil yang pertama dari bab ini, bab yang berbunyi man haqqaqa tauhid dakhala jannah bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid, dia akan masuk ke dalam surga tanpa perhitungan. Telah kita sebutkan pada pertemuan malam sebelumnya bahwa saya keterkaitan antara judul bab ini dengan kitab tauhid di depan, serta keterkaitannya dengan judul bab yang pertama. Hakikinya sebenarnya ini merupakan lanjutan atau bahkan penyempurna dari bab yang sebelumnya. Termasuk keutamaan tauhid yang paling utama adalah akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Pelaku tauhid sendiri dijamin untuk masuk ke dalam surga, namun ada beberapa pihak yang dari kalangan pelaku tauhid bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab, bahkan tanpa adab, ketika merealisasikan tauhid dengan syarat-syarat yang kita kaji dalam buku ini, kita kaji dalam bab ini. Dalam bab ini boleh bawakan 3 dalil, 2 dari ayat, salah 1 dari hadis. Setelah kita baca yang pertama, kita akan baca yang kedua. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaih, wa qala, yani Allah, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka, yakni orang-orang yang terhadap Rabb mereka tidak sekutui. Pada sebagian cetakan yang diterbitkan bahkan lebih daripada ayat yang disebutkan di sini. Beberapa ayat dari surat Al-Mu'minun, bukan cuma 1 ayat, bahkan sekitar 4 atau 5 ayat. Dan disitulah letak inti dari
ayat yang kita akan baca secara keseluruhan. Itu lagi pembacaan ayatnya secara lengkap dari ayat surat Al-Mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun." Sekitar 5 ayat dari cetakan yang lainnya, dan ini yang lebih tepat pembawaan satu ayat saja pada surat Al-Mu'minun dari judul bab ini. Nah, bisa jadi terdapat pada sebagian cetakan dan tidak terdapat pada sebagian cetakan yang lainnya. Yang lebih dekat adalah apa yang kita baca tadi. Kita katakan 5 ayat tersebut karena termasuk kriteria atau prosedur seseorang yang masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dari judul bab yang sedang kita kaji. Dimulai dari ayat yang ke-5, 7 berlanjut 5 ayat ke depan sampai pada yang ke-61. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mana mereka takut terhadap Rabb mereka musyfiqun. Nah, merasa rindu ingin bertemu dengannya. Sifat yang pertama pada ayat yang pertama adalah takut terhadap Rabb. Walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan mereka terhadap tanda-tanda kebesaran Rabb mereka beriman. Satu, takut. Yang kedua, beriman. Takut akan posisi Allah, yang kedua beriman akan tanda-tanda kebesaran Allah. Dan ini yang beliau bawakan. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka terhadap Rabb mereka tidak sekutui. Ini yang beliau maksudkan pada 6 ayat ini. Masih berlanjut 2 ayat ke depan. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka terhadap apa yang mereka diberikan mereka menginfakkan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dalam keadaan hati mereka khawatir tidak terima. Mereka melakukan amalan kebaikan bersamaan dengan kekhawatiran dalam dada mereka tidak akan diterima amalan kebaikan tersebut, padahal sudah ikhlas, padahal sudah mutaba'ah. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka terhadap Rabb mereka akan dikembalikan, akan kembali kepada Rabb. Konsekuensi kembali kepada Rabb akan adanya penghitungan amalan. Maksud dari akhir ayat ini, mereka telah melakukan amalan kebaikan namun ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada kegelisahan dalam dada. Siapa tahu tidak diterima amalan kebaikan tersebut. Sifat yang terakhir dari ayat yang kelima, ulaika yusari'una fil khairat, mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka terhadap amalan-amalan kebaikan tersebut bersegera, tidak ditunda-tunda. Selain bersegera, mereka berlomba-lomba, tidak mau didahului oleh orang lain. Ini 5 ayat yang kita katakan bahwa datang pada sebagian cetakan dan tidak ada pada sebagian cetakan yang lainnya, dan inilah yang lebih tepat. Yang kelima ayat ini berkaitan dengan judul bab yang sedang kita kaji. Kita akan sedikit mengulas tentang 5 ayat ini yang berkaitan dengan sifat-sifat yang disebutkan tentang orang-orang yang merealisasikan tauhid, ganjarannya akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Meskipun akan datang nanti juga berkaitan dengan masail pelajaran yang bisa petik dalam bab ini. Pertama, bahwa orang yang merealisasikan tauhid, dia memiliki sifat dalam dadanya takut kepada Rabb. Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Nah, pertama takut. Dia orang-orang yang ingin masuk dalam surga tanpa hisab. Hal yang pertama dia datangkan adalah hendaknya takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam surat Ar-Rahman kata Allah Subhanahu wa taala, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang takut akan posisi Rabb-nya, surga, diberikan ganjaran surga bagi siapa? Bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang takut murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut kepada selainnya. Apabila takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya rasa atau kita pahami diserahkan kepada Allah, namanya kesyirikan. Atau paling minimnya adalah haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah takut kepada mereka, namun takutlah kepada aku apabila kalian adalah orang-orang beriman. Jadi syarat diterimanya keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah takut hanya kepada Allah, tidak takut kepada selainnya. Juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum." Nah, sesungguhnya saja itu adalah syaitan yang takut. Yang menakut-nakuti orang selain Allah Subhanahu wa taala adalah syaitan. Ini syarat pertama dari ayat yang kita baca. Yang kedua adalah alladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, beriman tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah ada dua. Sebab mereka istilahkan adalah kauniyah, yang kedua adalah syar'iyah. Kauniyah yang berkaitan dengan alam semesta yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, bisa kita raba, bisa kita ketahui dengan panca indera kita. Berupa alam semesta yang luas ini. Ada tentunya dengan pencipta. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda tentang kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Kemudian tanda-tanda kebesaran Allah selain kauni adalah syariah, yang Allah turunkan dalam bentuk syariat. Yang Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan jati dirinya dengan syariat tersebut berupa kitab dan sunnah. Orang yang merealisasikan tauhid adalah mereka beriman terhadap kitab dan sunnah. Ketika tidak beriman kepada kitab dan sunnah, berarti dia tidak merealisasikan tauhid. Jadi syarat yang kedua dan 5 ayat dalam bab ini. Beriman. Yang berikutnya adalah walladzina bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka terhadap Rabb mereka tidak menyekutuinya, tidak melakukan kesyirikan kepadanya, tidak mendatangkan sekutu dan tandingan untuknya. Tidak melakukan kesyirikan besar dan kecil, nampak dan tersembunyi, zahir serta batin. Bukan ketika dia di halayak ramai dia mentauhidkan Allah, namun ketika dia menyendiri dia menyekutukan Allah. Al-muhim zahiran wa batinan. Kalau ternyata terjadi kesyirikan, misalnya bukan syirik besar, bukan syirik akbar, namun syirik asghar, itu berarti dia melanggar kriteria dan prosedur ini, tidak termasuk orang yang akan masuk dalam surga tanpa hisab. Bisa jadi masuk surga namun dengan hisab dulu, dengan azab dulu. Intinya murni, memurnikan tauhidnya sendiri di halayak ramai. Nah, dalam keadaan zahir ataupun batin, nampak ataupun tersembunyi. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan persekutuan yang besar, syirik akbar, ataupun persekutuan yang kecil, syirik asghar. Lisannya, anggota tubuh dia, bahkan juga hatinya. Walladzina yutuna ma atau, ini syarat yang keempat. Kriteria yang keempat. Orang-orang yang menginfakkan apa yang Allah Subhanahu wa taala dermakan kepada mereka, yang Allah anugerahkan kepada mereka, namun dalam keadaan wa qulubuhum wajilah, hati mereka khawatir amalan tersebut tidak diterima.
Ini yang terkadang sulit untuk kita dapati pada kebanyakan orang. Sebagian orang ketika telah mengamalkan amalan kebaikan, dia bangga dengan hal tersebut, kemudian dia merasa yakin bahwa pasti Allah terima. Padahal orang-orang soleh tidak demikian. Perhatikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia, dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dengar orang lain dengar pujian tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali bin Abi Thalib fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, seterusnya. 10 nama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jamin untuk masuk ke dalam surga. Kalau boleh katakan pasti terjadi. Ada boleh ada orang yang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu, namun dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Secara global disebutkan dalam 10 orang yang akan masuk ke dalam surga. Tambah lagi, dan juga hadis dari beliau Nabi SAW sendiri menyebutkan secara khusus menyendiri Umar bin Khattab. Kata Nabi SAW, dakhaltul jannata wa ra'aitu qasr. Aku masuk ke dalam surga, kemudian aku melihat sebuah istana min dhahab yang terbuat dari emas. Nah, dan di sisi istana emas tersebut terdapat seorang wanita yang sedang, di sana dalam riwayatnya disebutkan sedang menyentuh air atau mengambil air wudu. Kemudian beliau bertanya, liman hadihi? Milik siapa ini? Li rajulin minal Arab. Milik seseorang dari bangsa Arab. Kata Nabi SAW, wa ana minal Arab. Liman hadihi? Aku dari Arab. Milik siapa ini? Li rajulin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang merupakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ana Muhammad, liman hadi? Aku adalah Muhammad. Milik siapa ini? Li Umar bin Khattab. Karena hal tersebut dia menangis. Terdapat jaminan. Namun perhatikan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kemudian dia mengetahui bahwasanya hanya Hudzaifah bin Yaman yang mengetahui tentang rahasia nama-nama orang munafik per individu. Dia bertanya, ya Hudzaifah, anshuduka billah, adzakarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimman dzakar. Wahai Hudzaifah, aku minta kepada engkau atas nama Allah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nama aku termasuk orang-orang munafik? Perhatikan, berapa besar amalannya Umar bin Khattab telah mendapatkan jaminan dari Nabi SAW untuk masuk ke dalam surga, tapi tetap ada kekhawatiran dalam dirinya. Siapa tahu aku juga orang munafik. Siapa tahu amalanku selama ini tidak diterima. Inilah syarat ketentuan seseorang itu akan masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dalam sebagian perkataan ulama barakallahu fikum, mereka mengatakan orang mukmin ketika mengamalkan satu dosa kecil, mereka menganggap ibaratnya sebuah gunung yang besar akan jatuh menimpa dia. Sedangkan orang munafik mengamalkan dosa besar, dianggap ibaratnya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, dia usir dengan begitu mudah dan gampangnya. Artinya disepelekan dosa besar dia. Orang mukmin barakallahu fikum selalu menganggap kecil amalan besar yang dia lakukan. Maka datang dari kisah yang sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia meninggal dunia di akhir hayatnya dia, ditusuk oleh tangan yang durjana, Abu Lu'lu' al-Majusi laknatullahi alaih. Ketika dia sudah terkapar, tersungkur jatuh sambil terdapat lubang di daerah perut dan belakang pinggang dia dari 6 tusukan pisau bermata ganda, total 12 tusukan. Dia mengetahui bahwa saya tidak akan selamat dari tusukan-tusukan tersebut. Akhirnya meminta kepada Umar bin Khattab, maksud kami meminta kepada Abdullah bin Umar, sang anak, untuk meminta izin kepada Aisyah radhiyallahu anha dikuburkan di sisi 2 orang sahabat dia. Di sisi kuburannya Nabi SAW dan sisi kuburannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha memberikan izin akan hal tersebut. Setelah mendengar izin tersebut, begitu gembiranya, disusul dengan perasaan sedih sambil mengatakan, ketika Abdullah bin Umar sang anak yang berbakti kepada orang tuanya memangku kepala sang bapak di pangkuannya yang sedang terkapar menghadapi sakarat, Umar bin Khattab mengatakan, "Do'rosi alal ard." Letakkan kepalaku di atas tanah. Dia nggak mau di atas pangkuan anaknya sendiri. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya abati, wahai ayahanda, aku adalah anak engkau. Kenapa engkau enggan akan hal tersebut?" Sambil mengucurkan air mata. Dan dia mengatakan, "Wailul li wa li ummi illam yaghfir li rabbi." Celaka bagi aku seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosaku.
di akhir hayat dia. Padahal telah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan jaminan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam surga, namun tetap ada rasa kekhawatiran bahwasanya jangan sampai selama ini amalanku adalah amalan yang terdapat unsur kemunafikan, terdapat unsur kesyirikan atau riya. Inilah orang mukmin yang merealisasikan tauhid. Inilah yang mendapatkan janji dari hadis yang akan kita baca setelah ayat ini. Mereka akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, mengamalkan amalan kebaikan namun selalu khawatir amalan kebaikan tersebut betapapun besarnya namun selalu disertai dengan rasa kekhawatiran akan tidak diterimanya amalan tersebut. Sebagian kita baru mengamalkan amalan yang mungkin kecil, sedikit, tak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, begitu merasa bangga bahwasanya aku telah melakukan sesuatu terhadap agama Islam, aku telah mendermakan sesuatu kepada nama agama Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang lainnya dari sifat yang kelima setelah 4 ayat kita sebutkan, sifat yang kelima yang ditujukan juga oleh surat Al-Mu'minun. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan amalan kebaikan dan berlomba-lomba. Bersegera, bukan ditunda-tunda. Ketika mendapati satu ayat, satu hadis dengan pemahaman akan pengamalannya, tidak ditunda-tunda. Sebagian kita sudah dapat berulang-ulang kali enggan rasanya untuk diamalkan. Bisa jadi karena hati kita yang terlalu kotor. Padahal orang-orang yang dijuluki bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, adalah orang-orang yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang serupa pada Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, Summa awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dhalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami wariskan kitab ini, yang Al-Quran, kepada hamba-hamba pilihan kami. Perhatikan, ada 3 jenis hamba Allah yang merupakan hamba pilihan. Namun 3 pilihan atau 3 hamba pilihan ini bertingkat-tingkat derajat mereka, tidak pada derajat yang sama. Di sini akan terbuktikan kepada kita bahwasanya yang dimaksud dengan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab, karena mengkonsekuensikan la ilaha illallah, merealisasikan la ilaha illallah, hanya golongan yang ketiga saja. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, faminhum dzalimun li nafsihi, ada yang menzalimi diri mereka sendiri. Yang tingkatan pertama. Bersamaan dengan keimanan mereka namun mencampur adukan keimanan mereka dengan amalan kejelekan. Dalam surat At-Taubah kata Allah Subhanahu wa taala, khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'ah. Sebagian mereka mencampur adukan amalan kebaikan dengan amalan kejelekan. Ada amalan kebaikan namun masih terus melakukan dosa, kemaksiatan, kesalahan. Tingkatan yang pertama. Kata Subhanahu yang kedua, faminhum muqtasidun. Di antara mereka juga ada yang di tengah-tengah, sederhana, ditafsirkan oleh sebagian ulama. Di tengah-tengah yang sederhana adalah telah melaksanakan kewajiban, telah meninggalkan keharaman. Ada yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ada juga yang berlomba-lomba kepada kebaikan biidznillah, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud bahwasanya mereka bersegera, berlomba-lomba yang merealisasikan tauhid. Akan ada nanti kisah yang begitu menarik dari seorang sahabat namanya Ukasha bin Mihsan. Karena berlomba-lombanya dia ke dalam kebaikan, makanya dia termasuk orang yang dimaksud dalam judul bab ini. Kesimpulannya, apa yang telah kita baca dari 5 ayat pada surat Al-Mu'minun, siapa yang mengulang kepada kita tentang ketentuan seseorang itu dikatakan telah merealisasikan tauhid dengan ganjaran akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Yang pertama dari catatannya Abu Hanif, yang paling pertama 5 syarat yang disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, orang-orang yang merealisasikan tauhidnya. Abu Hanif atau salah satu dari 5 yang telah kita sebutkan, apa diantaranya? Apa itu? Takut kepada Allah. Takut kepada Allah saja, tidak takut kepada selainnya. Berikutnya Abu Mustanir
Nah, beriman dengan tanda-tanda kebesaran Allah, baik itu kauniyah, alam semesta, ataupun syariah, Al-Quran dan hadis. Abu Yahya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Antum langsung lompat ke poin yang kelima. Labas, yang lainnya akan menjawab yang keempat dan ketiga. Siapa di bawah ini? Muhammad. Apa yang ketiga? Muhammad. Atau yang keempat? Agar kita mengetahui bahwasanya ternyata tidak gampang untuk masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ada syaratnya. Sebelum kita mengamalkannya, dipahami dulu. Iman, siapa nama ini? Rian. Nah, ketiga atau keempat? Nah, takut akan posisi Allah Subhanahu wa taala. Saya disebutkan tadi. Abdul Ghafur. Apa itu? Meninggalkan kesyirikan. Nah, yang perlu mengatakan zahiran wa batinan, secara lahiriah ataupun batiniah. Yang satu lagi yang terakhir, mengamalkan amalan kebaikan namun khawatir tidak diterima. Nah, mengamalkan amalan kebaikan namun khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana? Ayat 59. Antum sudah ambil di ini? Sudah ambil di PDF-nya? Ada di situ tertera nomor ayatnya. Baik, kita baca landasan hukum yang ketiga. Setelah yang pertama dan kedua adalah berupa ayat, yang ketiga berupa hadis. Kita akan baca. Hadisnya panjang. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaihi, masih pada judul bab yang sama. Bab yang kedua, man haqqaqa tauhida dakhala jannata bighairi hisab. Barang siapa yang merealisasikan tauhid akan masuk ke dalam surga tanpa dihitung. An Husain bin Abdurrahman qala, dari Husain bin Abdurrahman seorang tabi. Qala kadang kuntu inda Sa'id bin Jubair faqala, dahulu aku di sisi Sa'id bin Jubair, murid Ibnu Abbas, tabi'i jalil. Ini kisah dari Husain bin Abdurrahman. Dia katakan, dahulunya aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Faqala, dia katakan, ya ini Sa'id bin Jubair, ayyukum ra'al kawkaba alladziin qaddal bariha, siapa di antara kalian yang sempat melihat bintang jatuh tadi malam? Bahasa kita meteor jatuh. Terjadi pada malam hari, karena pertanyaannya al-bariha, semalam, tadi malam. Fakultu ana, kata Husain bin Abdurrahman, aku melihatnya tadi malam. Summa qultu, kemudian aku katakan lagi, amma inni lam akun fi sholatin walakinni ludigtu. Ini untuk membersihkan dirinya, jangan sampai disalah tanggapi bahwa saya tadi malam aku lihat, namun kata dia, adapun aku bukan dalam keadaan sholat, hanya saja aku tidak bisa tidur karena tersengat. Sebagian hewan berbisa. Karena itu yang membuat aku tidak tidur, akhirnya aku melihat bintang yang jatuh tersebut. Kalau kata Sa'id bin Jubair, fama suna'ata, kalau begitu apa yang kau lakukan setelah tersengat dengan binatang yang berbisa? Qultu irtaqaitu, aku katakan, aku meruqyah. Pengobatan syariah. Perhatikan, bahkan ruqyah bukan cuma bisa menyembuhkan penyakit ruhani, bahkan bisa menyembuhkan penyakit jasmani. Hewan yang berbisa mengeluarkan bisa. Nah, ternyata bisa disembuhkan dengan metode meruqyah. Lanjut hadisnya, qala fama hamalaka ala dzalik, ditanya oleh Sa'id bin Jubair, apa alasan engkau yang melakukan hal tersebut? Apakah engkau punya hujah, punya dalil?
Qultu, kata dia, ya Husain bin Abdurrahman aku menjawab, haditsun haddatsanahu Sya'bi. Aku memiliki sebuah hadis yang mana Sya'bi menceritakan kepada kami. Qala ma haddatsakum? Apa yang dia kisahkan? Dia menyebutkan bahwasanya aku mendengar hadis dari Sya'bi. Kalau begitu apa hadisnya? Qultu, dia sampaikan, kata aku, haddatsana an Buraidah bin Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humma. Kata dia, kata Sya'bi, telah menceritakan kepada kami dari Buraidah bin Husayb bahwasanya dia pernah mengatakan tidak ada ruqyah kecuali pada penyakit ain, mata, dan humma, demam dari sengatan binatang berbisa. Ya, ini termasuk hal yang dibolehkan dalam hadis. Menurut hadis ini masih boleh untuk meruqyah pada penyakit ini, penyakit ain, penyakit yang seseorang itu tertimpa dengan pandangan mata orang yang jelek, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba runtuh, tiba-tiba sakit, tanpa ada angin, tanpa ada hujan. Inilah dasar hukum dia. Berikutnya kata Sa'id bin Jubair, qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin haddatsana Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, begitu indah apa yang barusan engkau sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang begitu indah, hadis sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun aku punya hadis yang lebih bagus. Aku punya hadis yang lebih indah. Akan tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan kepada kami dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkata, hadis yang panjang. Jadi kisah di depan sepenggal alur cerita sampai pada titik ini dia akan sampaikan hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Qala, katanya kata Ibnu Abbas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya al-umam fa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahb wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war rajulan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad." Kata Nabi SAW, ditampakkan kepadaku umat ini pada hari kiamat seluruhnya. Aku melihat ada seorang Nabi bersama dia beberapa orang saja. Rohat, angka dari 3 sampai 9. Suatu orang Nabi cuma punya pengikut 9. Ahli bidah punya follower puluhan ribu. Seorang Nabi punya pengikut cuma angka 3 sampai 9. Lebih medis lagi, kata beliau, aku juga melihat ada seorang Nabi hanya memiliki pengikut 1 atau 2 orang saja. Bahkan ada seorang Nabi tak memiliki pengikut sama sekali. Bukan berarti Nabi tersebut adalah gagal berdakwah. Orang yang tidak mengikuti dia lah. Orang yang tidak mengikuti Nabi itulah yang salah, keliru, sesat. Nabi tetap Nabi, adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi patokan kebenaran bukan dilihat dari banyak dan sedikit pengikut. Bahkan ada Nabi yang tak punya pengikut sama sekali. Tidak bisa dengan lancangnya kita mengatakan, oh Nabi ini gagal berarti salah mungkin dalam dakwahnya. Idrufi ali sawadun azim fadanantu annahum ummati. Kemudian ditampakkan kepadaku ada rombongan yang banyak. Sawadun azim ungkapan tentang rombongan yang banyak. Aku menyangka mereka adalah umatku. Faqila li hadza Musa wa qaumuhu. Aku menyangka mereka adalah umatku, namun dikatakan kepadaku ini adalah Musa dan kaumnya. Dan itu bukan kaum beliau. Jadi banyak. Artinya Nabi Musa memiliki 6 pengikut yang banyak. Fanazartu fa idza sawadun adim. Dan sebagai riwayat A'dham, aku lihat lagi pada sebagian ufuk dan ternyata ada yang lebih banyak. Ya, ada kaum yang baru datang lagi lebih banyak. Faqila li hadhihi ummatu. Dan dikatakan kepadaku mereka adalah umatku. Ya, mereka adalah umat engkau. Wa ma'hum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Dikatakan kepadaku mereka adalah umat engkau dan bersama mereka ada 70.000 orang yang akan masuk ke dalam surga tanpa perhitungan, tanpa disiksa. Kelas VIP langsung masuk, tanpa interogasi, tanpa wawancara, tanpa menimbang amalan. Inilah yang beliau ingin jadikan sebagai 6 isi dari judul bab ini. Masih ada hadisnya, kita baca. Akan terbuktikan kepada kita tentang 5 sifat yang tadi kita baca dari surat Al-Mu'minun pada landasan hukum yang kedua dalam judul bab ini. Sampai pada situ, kata Ibnu Abbas sebagai perawi hadis, "Tsumma nahadha fadakhala manzilahu faqadar nasu fi ulaika
Kemudian beliau setelah menyampaikan hadis yang agung ini, beliau masuk ke rumah beliau. Beliau bangkit masuk ke rumah. Di luar rumah, di majelis tadi belum berhenti. Para sahabat memperbincangkan kira-kira siapa mereka, 70.000 orang tersebut. Karena keutamaan yang begitu besar. Al-muhim orang ini adalah orang-orang pilihan Allah, orang yang luar biasa. Faqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mengatakan bisa jadi mereka adalah orang-orang yang bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khusus orang-orang yang bersahabat dekat dengan beliau. Selain mereka tidak. Namun ini hanya anggapan. Wa qala ba'dhum fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an. Yang lainnya juga mengatakan bisa jadi mereka adalah orang-orang yang terlahir dalam agama Islam tanpa pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Namun ini pun berupa anggapan. Wadakaru asya, mereka menyebutkan hal-hal yang lain pula, mengspekulasikan tentang 70.000 orang ini. Fakhraj alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru. Akhirnya beliau pun keluar dari rumah kemudian memberitahukan kepada mereka siapa 70.000 orang tersebut. Faqala, kata beliau, humul ladina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 4 sifat yang merupakan kriteria dari orang-orang yang merealisasikan tauhid. Beliau katakan, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak mengkei pengobatan dengan metode distrika dengan besi panas untuk memutuskan sebagian urat yang tersumbat, tidak mengalirkan darah dari pembuluh darah tersebut dengan cara setrika dengan besi panas. Kita ulangi, mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak mengkei, tidak penyembuhan dengan besi panas tadi, wala yatatayyarun, dan tidak pula menganggap sial, wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat, mereka terhadap Rabb mereka bertawakal. Sifat 4 sifat tambahkan dengan 5 sifat dari surat 6 Al-Mu'minun. Pada pertemuan sebelumnya kita baca juga dari surat Nahl kisah tentang Ibrahim, ada 4 sifat. Inilah sifat, gabungan semua sifat ini merupakan kriteria seseorang itu yang telah merealisasikan tauhid. Kita ulangi pada hadis ini, mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah, tidak menggunakan metode penyembuhan besi panas, tidak menganggap sial, serta terhadap roh mereka bertawakal. Masih ada lanjut hadisnya, kita baca potongan terakhir dari kisah ini. Faqama Ukasha bin Mihsan faqala ud'ullaha ay yaj'alni minhum. Di antara sekian banyak majelis ada seorang sahabat namanya Ukasha bin Mihsan, dia berdiri sambil meminta, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku agar menjadikan aku salah seorang di antara mereka, di antara 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Qala, beliau menjawab, anta minhum, engkau termasuk di antara mereka. Ukasha bin Mihsan. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian naik lagi orang yang kedua lain daripada Ukasha bin Mihsan. Faqala udullah yajalan minhum, dia pun minta sama dengan apa yang diminta oleh Ukasha. Doakanlah kepada Allah karena aku termasuk dari di antara mereka. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha Ukasha. Ukasha telah mendahului engkau. Ya, intinya beliau tidak mendoakan kebaikan kepada orang yang ini tidak termasuk. Hanya Ukasha. Berkaitan dengan poin ini, kita kelopkan dengan yang depan tadi dari surat Al-Mu'minun, bahwasanya ternyata orang-orang yang bersegera dalam kebaikan memiliki nilai lebih, memiliki poin yang tidak didapati oleh orang-orang yang berlambat-lambat, yang hanya di belakang terus, yang selalu mendengar kebaikan hanya di telinga, tidak sampaikan ke hati, tidak direalisasikan dengan anggota tubuh, tidak diamalkan, ilmu hanya di kertas. Ini akhir dari dalil-dalil dengan kesimpulan 2 ayat serta 1 hadis dalam bab ini. Dan itu banyak fawaid yang akan kita baca nantinya. Sekitar 20-an lebih. Baik, masih ada waktu tersisa sekitar 5 atau 10 menit terakhir, kita akan baca masail. Dari apa yang Allah mudahkan. Fihi masail. Di dalamnya terdapat poin-poin pelajaran yang bisa kita petik dari kumpulan 3 dalil, 2 ayat, 1 hadis dalam judul bab ini. Al-ula, yang pertama adalah
Ma'rifatu maratibin nasi bit tauhid. Pengenalan tentang tingkatan-tingkatan manusia dalam perihal tauhid. Sebenarnya ada sekian kumpulan dalil yang mungkin beraneka ragam, lafadznya, porosnya, fondasinya tertuju kepada 3 tingkatan. Dalam hadis yang disebutkan dengan hadis Jibril, tepatnya pada hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggolongkan 3 orang dalam tingkatan agama: al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Kemudian dari surat Fatir atau Saba juga menyebutkan tentang 3 tingkatan. Yang tadi kita sebutkan ayatnya, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba pilihan kami. Faminhum dzalimun li nafsi. Sebagai mereka mendolimi diri sendiri. Ini pada tingkatan pertama, Islam. Nah, ada asal muasal keimanan dalam dadanya. Hanya saja khalatu amalan sholihan wa akhara sayyi'an. Mereka menggabungkan antara amalan kejelekan dan amalan kebaikan. Kemudian yang kedua, faminhum muqtasidun. Ada antara mereka yang di tengah-tengah. Pada tingkatan kedua dalam agama keimanan, al-iman. Nah, kemudian yang terakhir adalah waminhum sabiqun bil khairati biiznillah, yang ditunjukkan oleh hadis Jibril, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Di antara 3 tingkatan dalam agama ini, yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang konsekuensi dari 3 tingkatan tersebut, pada Islam beliau mentafsirkan dengan amalan zahir. Orang-orang yang mengamalkan amalan zahir, kita bisa saksikan mereka adalah Islam, Muslim. Kata Nabi ketika beliau ditanya, "Ya Muhammad akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, beritakanlah kepadaku tentang Islam. Beliau menjawab, "Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabil." Pada semua Ramadan sebelumnya. Nah, amalan-amalan zahir yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita, orang sholat, orang puasa, orang zakat, orang haji. Dalam tingkatan yang pertama kita bisa memperhatikan seseorang muslim karena amalan zahir tersebut. Ketika boleh ditanya tentang keimanan tingkatan kedua dalam agama, "Ya Muhammad akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, beritakanlah kepadaku tentang keimanan. Beliau menjawab, "Antumina billah wa malaikatihi," dan seterusnya. Beliau mentafsirkan tentang iman adalah amalan batin yang tidak bisa dilihat dengan 6 kasat mata. Hanya Allah yang tahu. Makanya kita boleh mempersaksikan si fulan beriman, si fulan mukmin. Hal ini hak Allah Subhanahu wa taala karena tempatnya di hati. Keimanan seluruhnya berkaitan dengan amalan hati. Dari iman kepada Allah, iman kepada kitab, iman kepada malaikat. Al-mu'min seluruhnya berkaitan dengan perkara gaib. Hal tersebut tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala, pemilik ilmu gaib. Kemudian ketika ditanya beliau tentang ihsan, "Ya Muhammad akhbirni 'anil ihsan." Wahai Muhammad, beritakanlah kepada aku tentang ihsan, tingkatan tertinggi dalam agama. Beliau menjawab, "Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Engkau beribadah seakan-akan engkau menjumpai Allah di hadapan engkau. Seandainya pun engkau tidak menjumpainya, namun yakin dan percaya Allah bisa melihat engkau. Arti kata dari tingkatan ihsan merupakan tingkatan ketiga paling tertinggi dalam agama Islam adalah al-muraqabah, selalu mengawal, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau maju, dia tidak akan melakukan kejelekan karena dia yakin Allah lihat. Dia mau melakukan amalan kebaikan, dia persembahkan yang paling baik karena Allah menilai. Orang yang sampai pada tingkatan ini dia melalui. Dia selalu serba waspada dan hati-hati ingin melakukan, melangkah, mengambil, menerima, maju ke depan, mundur ke belakang. Nah, berucap seluruhnya serba waspada dan hati-hati. Kalau mau melakukan amalan kejelekan, dia yakin di atas sana ada zat yang selalu melihat dan memperhatikan. Kalau mau melakukan amalan kebaikan, dia juga persembahkan yang paling terbaik karena Allah akan menilai. Dan ketika kita cocokkan dengan judul bab di sini tentang orang-orang yang merealisasikan tauhid mereka tanpa hisab dan tanpa adab, tidak akan terrealisasi kecuali pada tingkatan yang ketiga tadi. Ihsan. Tingkatan sabiqun bil khairat. Adapun tingkatan yang pertama dan kedua tadi belum tentu. Nah, ini kita dapati bahwasanya seseorang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak seluruhnya dalam satu tingkatan yang sama. Ada yang sempurna keimanannya, ada yang setengah-setengah, ada bahkan cuma iman di lisan tidak masuk sampai ke dalam dadanya, tidak masuk sampai ke dalam
hati mereka. Seperti orang munafik yang kata Allah Subhanahu wa taala, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan dengan lisan mereka namun keimanan tidak pernah masuk ke dalam dada mereka. Juga dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syarra man amana bi lisanihi wa lam yadkhulul iman fi qalbihi." Wahai segenap orang-orang yang beriman hanya dengan lisannya namun tidak masuk keimanan dalam dadanya. Bisa jadi dia masuk pada tingkatan Islam, memiliki hak yang sama dalam berislam, diberikan apa yang diberikan kepada orang Islam, namun tidak pada sampai pada tingkatan keimanan. Bertingkat-tingkat. Ini sebagai motivasi kepada kita bahwasanya hendaknya kita cari tingkatan yang paling tertinggi, jangan mau jadi yang biasa-biasa saja. Karena surga pun bertingkat-tingkat. Asalnya ma ma'na tahqiqihi. Masalah yang kedua, pelajaran yang bisa dipetik pada urutan kedua adalah ma ma'na tahqiqihi, apa arti dari merealisasikan tauhid. Artinya adalah dari syarat-syarat yang telah kita baca di depan. 4 pada surat An-Nahl kisah tentang Ibrahim, 5 dari surat Al-Mu'minun. Kemudian 4 dari hadisnya Ibnu Abbas pada kisah Ukasha bin Mihsan. Jadi total berapa semuanya? 13. 13. Dari kumpulan tadi yang sempat hadir depan kita ini, 13 syarat merupakan seseorang itu akan dikategorikan telah merealisasikan tauhid. Dan inilah maknanya. Ma'na tahqiqi, kumpulan syarat-syarat, kriteria-kriteria, prosedur-prosedur yang terdapat dalam dalil-dalil ini. Tinggal kita gabungkan. Setelah gabungkan kita pahami, kita amalkan. Mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka. As-salisa yang ketiga, atau yang ketiga besok. InsyaAllah pada pertemuan malam berikutnya. Sudah habis. Saya mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat dunia dan akhirat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Wallahu ta'ala bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lewat